berbicara entah sebagai host, MC, moderator, maupun narasumber atau trainer di dalam Zoom meeting, lalu mungkin Anda pernah alami ya, ada suara-suara bocor dari partisipan. Bagaimana cara mengatasinya? Gampang. Yang pasti nomor satu, stop dulu bicara, tersenyum, jangan tunjukkan wajah nggak suka ya, nanti membangun emosi negatif yang nggak bagus. Senyum, dan sambil senyum Anda klik di kanan ini. Ya, entah dia di kiri, di kanan, atas, bawah, ya tergantung Anda meletakkan. Nah, kemudian dicari. Biasanya, saya ambil contoh satu, saya buka ya mic-nya. Storing kan? Langsung mute. Ya, jadi pilihan antara ask to mute, ask to unmute, berarti minta dia buka mic. Ya, lawannya adalah kalau mic dia sudah terbuka, contoh lagi ya. Mute. Iya, karena device-nya satu ruangan dengan Zoom yang saya buka di laptop, maka terjadilah storing. Jadi itu. Tapi kalau peserta banyak, nggak mungkin kita mencari dari fitur ini. Maka fitur ini bisa dikecilkan, dan kita bisa klik di bagian partisipan. Nah, ini lebih simpel karena hanya keluar nama tanpa wajah, tanpa video. Yang terbuka mic-nya, misalnya ini. Lihat? Ya, sekali lagi ya, saya tidak bicara biar nggak storing. Langsung di mute. Ya, jadi Zoom sudah berevolusi dengan sangat cantik sehingga aplikasi ini memang sangat membantu kita untuk mengatasi berbagai gangguan kecil yang dulu kerap terjadi, lalu mereka improve aplikasinya sehingga sangat memanjakan kita. Gampang ya. Kemudian kalau pesertanya misalnya 100, bahkan 500, bahkan 1000, dan kita nggak bisa mencari karena daftar peserta banyak, bagaimana caranya? Gunakan mute all. Tapi ingat, saya rekomendasi bahwa mute all hanya boleh dilakukan oleh orang yang sedang bicara. Maka ketika kita ngomong dan audiensnya banyak, saran saya, fitur partisipan ini jangan ditutup. Karena bisa digunakan juga untuk interaksi lainnya, yaitu interaksi nonverbal misalnya. Ketika orang ngangkat jempol, gitu ya. Kan keluarnya di sini nih, di layar saya nih. Lihat, yang saya ngangkat jempol ya. Tapi di sini juga ada jumlah. Berapa orang yang angkat jempol. Ketika ada orang yang raise hand, tuh. Yang raise hand bahkan namanya langsung naik ke atas. Dan jumlah orang yang raise hand pun dihitung. Ketika ada orang yang memberi tanda yes, dan tanda yes ini muncul ya, kemudian pada sebelah nama seperti ini, kemudian jumlahnya ada. Jadi, ketika kita menjadi orang yang sedang berbicara, fitur partisipan sebaiknya tidak dimatikan ketika Anda memang ingin melakukan interaksi. Tapi kalau monolog, ya nggak apa-apa, matikan saja. Oke, jadi kita sudah pelajari tentang bagaimana mengendalikan suara yang bocor melalui mute individual maupun mute all yang hanya boleh dilakukan oleh orang yang sedang bicara, siapapun dia. Dan kedua, tentu saja mute all hanya bisa dilakukan oleh host dan co-host ya. Maka sebaiknya ketika Anda diundang menjadi narasumber, tamu berarti ya, satu, kuasai Zoom, dan kedua, minta status sebagai co-host. Supaya apa? Anda punya kendali mute all semua audiens termasuk co-host yang berisik. Oke. Demikian. Jumpa lagi di tips yang lainnya.